Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Bayern Munich mulai lirik Jan Bisek sebagai pengganti Kim Min-jae. Bayern Munich dilaporkan telah menghubungi Inter Milan untuk membahas kemungkinan mendatangkan Jan Bisek sebagai antisipasi kepergian Kim Min-jae. Menurut jurnalis Bill, Christian Vogt, lewat Bayern Insider, sudah ada komunikasi ke La Benea Mata untuk menanyakan potensi banderol transfer ini. Sebelumnya beredar kabar bahwa angka yang ditawarkan sekitar 40 juta euro. Pembicaraan ini masih berada di tahap awal, namun Jan Bisek jelas masuk daftar keinginan Bayern, terutama karena statusnya sebagai pemain Jerman yang bisa menambah jumlah personel Die Mannschaft di skuad. Disebutkan pula bahwa Bisek sendiri ingin mengenakan jersey Bayern Munich di masa depan, meski ada banyak persaingan dari klub-klub Liga Inggris. Inter sebelumnya membayar 7,2 juta euro untuk mendatangkan sang pemain dari klub Denmark, Aarhus, pada 2023. Pemain ini berkembang pesat dan mencatatkan 36 penampilan musim ini dengan 3 gol dan 3 assist. Inter Milan cari alternatif lain, usai Palestra direbut Chelsea. Inter Milan saat ini tengah mencari solusi setelah gagal mendapatkan Marco Palestra, talenta muda Italia yang justru memilih Chelsea sebagai pelabuhan barunya. Palestra akan segera bergabung dengan Chelsea setelah klub Inggris tersebut menyetujui kesepakatan bernilai 60 juta euro untuk mengamankan jasanya dari Atalanta. Inter Milan, yang juga sedang mencari pengganti Denzel Dumfries yang akan berlabuh di Real Madrid, kini mengalihkan perhatian mereka kepada dua nama potensial. Andrea Cambiaso dari Juventus dan Dan Ndoye dari Nottingham Forest, menjadi dua kandidat utama yang dipertimbangkan oleh Nerazzurri. Andrea Cambiaso, bek sayap serba bisa milik Juventus, menjadi opsi menarik bagi Inter. Klub asal Turin tersebut dikabarkan siap mendengarkan tawaran untuk pemain mereka, dan Inter bisa saja memanfaatkan David Fratesi sebagai bagian dari kesepakatan pemain plus uang untuk mengurangi harga yang diminta Juventus. Sementara itu, Dan Ndoye dari Nottingham Forest juga masuk dalam radar Inter. Klub Liga Inggris tersebut menunjukkan minat terhadap Fratesi, dan Inter telah lama mengamati Ndoye sejak masa baktinya di Bologna. Meskipun Fratesi lebih tertarik bergabung dengan Juventus daripada Nottingham Forest, opsi mendatangkan Cambiaso masih lebih memungkinkan. Lautaro Martinez lebih tajam di Piala Dunia, Gazzetta beri nilai 6,5. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez tampil meyakinkan dan dapat rapor positif dari La Gazzetta dello Sport, usai bantu Argentina lolos ke babak 32 besar. Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Austria dengan skor 2-0 di laga kedua grup G yang berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, kembali tampil sebagai starter berdampingan dengan Lionel Messi dan menunjukkan peningkatan performa dibanding laga debut. Lautaro berperan penting di awal laga, ditackle di kotak penalti pada menit kelima yang berujung hadiah penalti bagi La Albiceleste usai tinjauan VAR. Sayangnya eksekusi penalti Messi melebar dari sasaran. Namun La Pilga menebus kegagalan tersebut dengan mencetak gol pada menit ke-38 lewat asis Facundo Medina, sebelum menutup laga dengan gol kedua di masa injury time babak kedua. La Gazzetta dello Sport memberikan nilai 6,5 untuk performa Lautaro. Dalam pertandingan ini, Indemoniato tampil membara, berhasil dapatkan penalti, kirim asis untuk Messi, tidak cetak gol. Performanya menurun seiring waktu berjalan. Namun ada progres dibanding laga debutnya, tulis Gazzetta. Inter dipastikan tidak akan kirim tawaran balasan untuk Marco Palestra. Chelsea berhasil membajak kesepakatan untuk Marco Palestra di detik-detik akhir kesepakatan. Inter Milan dipastikan tidak akan mengajukan tawaran balasan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, meski sudah lama memberikan kata sepakat,
dan Inter Milan sendiri sudah berkorban besar memenuhi permintaan Atalanta. Pemain berusia 21 tahun ini tiba-tiba berubah pikiran dalam hitungan jam. Agen Marco Palestra, Alessandro Lucci, yang sebelumnya sudah mencapai kesepakatan dengan Inter, ternyata memegang tawaran mengejutkan dari klub Liga Inggris tersebut, sehingga ia memilih membawa kliennya ke Inggris. Sebelumnya, Palestra sudah menyetujui kontrak senilai 2,5 juta euro per musim dengan bonus dari Inter. Namun, Chelsea menawarkan 6 juta euro termasuk bonus, angka yang dinilai terlalu tinggi bagi Inter. Untuk transfer pemain, Chelsea juga mengalahkan tawaran terakhir Inter senilai 45 juta euro plus 5 juta euro bonus kepada Atalanta, dengan tawaran 55 juta euro plus persentase keuntungan penjualan di masa depan. Barzaghi, Stankovic tolak Tottenham dan Brentford, bukti loyalitas tinggi kepada Inter Milan. Di tengah derasnya godaan dari klub-klub Liga Inggris, satu nama muda menunjukkan kesetiaan yang semakin langka dalam sepak bola modern. Gelandang berbakat Serbia, Aleksandar Stankovic, dikabarkan menolak 2 tawaran dari Inggris demi mewujudkan impiannya bertahan bersama Inter Milan. Kabar ini diungkap oleh jurnalis Sky Sport, Matteo Barzaghi, yang menjelaskan bahwa Stankovic memiliki keinginan kuat untuk menjadi bagian dari proyek masa depan Nerazzurri meski diminati sejumlah klub Liga Inggris. Setelah menjalani musim yang mengesankan bersama klub Brugge, nama Aleksandar Stankovic semakin sering dikaitkan dengan berbagai klub Eropa. Namun, pemain muda tersebut telah menolak pendekatan dari 2 klub Inggris, yakni Brentford dan Tottenham Hotspur. Keputusan itu menunjukkan bahwa faktor finansial maupun daya tarik Liga Inggris tidak cukup untuk menggoyahkan tekad sang pemain. Bagi Stankovic, Inter Milan tetap menjadi prioritas utama. Karir Benjamin Pavard tergelincir, usai foto bermain padel saat cedera. Benjamin Pavard dipastikan kembali ke Inter Milan usai Olympique Marseille batal menebusnya. Perjalanan karirnya runtuh gara-gara foto main padel saat cedera. 1 tahun setelah menjadi juara dunia 2018, Benjamin Pavard kini harus menelan kenyataan pahit. Karir bek asal Prancis ini sempat tergelincir akibat sebuah foto yang menunjukkan dirinya bermain padel di saat pemulihan cedera. Pavard bergabung dengan Olympique Marseille musim lalu dengan status pinjaman dari Inter. Kepergiannya dari San Siro pun diwarnai dengan drama, di mana dia termasuk rombongan pemain yang terlibat dalam drama Piala Dunia antar klub. Awal musimnya di Liga Prancis berjalan cukup solid, bahkan ia sempat mendapat panggilan mengejutkan ke timnas Prancis pada Oktober lalu, untuk menggantikan posisi Ibrahima Konate yang cedera. Namun, situasi berubah drastis dalam beberapa pekan terakhir musim ini. Performanya menurun tajam, ditandai serangkaian kesalahan fatal, termasuk penalti dan gol bunuh diri dalam laga yang sama melawan Lens, kejadian yang belum pernah terjadi bagi Marseille sejak data statistik Opta mulai dikumpulkan. Ia juga ikut bertanggung jawab atas 2 gol yang kebobolan saat melawan Sporting CP, ditambah kesalahan umpan fatal melawan Monaco. Akibat rentetan performa buruk tersebut, Marseille memutuskan tidak menebusnya secara permanen. Dan pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, juga tidak memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia 2026. Kamate ungkap peran baru dari Cifu, "Saya jadi lebih menikmati bermain sebagai winger." Perjalanan pemain muda Inter Milan terus melahirkan banyak cerita menarik dari akademinya. Salah satu yang kini mencuri perhatian adalah Ishiaka Kamate, winger potensial yang berkembang pesat bersama tim U23 Nerazzurri. Ishiaka Kamate mengungkapkan kisah perubahan posisi, yang membuatnya semakin tajam sebagai winger. Dalam program Players Zone U23 produksi Intermedia House, Kamate membuka kisah perjalanan karirnya, mulai dari kepindahan ke Italia, perubahan posisi, hingga debut bersama tim utama. Salah satu momen paling penting dalam perkembangan Kamate, datang dari tangan pelatih Christian Cifu. Awalnya, Kamate bermain sebagai gelandang tengah, namun Cifu kemudian mengubah posisinya menjadi pemain sayap. Keputusan itu ternyata menjadi titik balik besar dalam karirnya. Ia mengaku,
Saya datang sebagai gelandang. Tapi di tahun kedua, Cifu memindahkan saya ke posisi sayap. Di sana saya bisa menunjukkan kemampuan saya, mencetak gol, memberi assist, dan melakukan dribble. Saya sangat menikmati itu, ujarnya. Hasilnya langsung terlihat, kontribusi 13 gol dan 6 assist, angka yang menunjukkan efektivitasnya di posisi baru. Zanetti, menangkan Liga Champions sebagai wakil presiden Inter adalah mimpi saya. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, kembali membuka lembaran kenangan sekaligus harapan besar dalam perjalanan karirnya bersama Nerazzurri. Dalam wawancara di podcast Zero Possibilità, legenda hidup Inter itu berbicara panjang tentang momen bersejarah, terutama keberhasilan meraih Liga Champions 2010 di Madrid melawan Bayern Munchen, sekaligus mengungkapkan ambisinya untuk masa depan klub. Zanetti mengenang final bersejarah yang mengantarkan Inter meraih treble winner, di bawah asuhan Jose Mourinho. Saat itu Inter berhasil menumbangkan Bayern Munich, di Santiago Bernabeu. Ia menceritakan bagaimana pertandingan tersebut penuh tekanan, dan detail kecil yang menentukan hasil akhir. Kami unggul 1-0, tapi itu tetap final melawan Bayern yang sangat kuat. Liga Champions adalah kompetisi detail, margin kesalahan sangat kecil. Kenang Zanetti, meski telah meraih segalanya sebagai pemain, Zanetti masih memiliki mimpi besar bersama Inter. Dengan penuh keyakinan, ia mengatakan, "Saya ingin memenangkan Liga Champions sebagai wakil presiden Inter. Saya sudah memenangkannya sebagai kapten. Sekarang saya ingin meraihnya dalam peran ini." Media Italia ungkap skema transfer David Fratesi, yang untungkan Inter Milan. Repubblica bocorkan skema mengejutkan, David Fratesi disebut bisa jadi pion kunci untuk membuka jalan transfer Curtis Jones lewat skema tukar tambah. Menurut laporan Repubblica, David Fratesi berpotensi jadi kunci yang membuka jalan bagi Inter Milan untuk merampungkan transfer Curtis Jones dari Liverpool. Juventus disebut tetap menyimpan minat besar terhadap gelandang Nerazzurri itu. Repubblica menyebut Juventus siap memasukkan salah satu dari dua nama dalam negosiasi, yakni Andrea Cambiaso atau Federico Gatti, sebagai bagian dari skema yang melibatkan Fratesi. Fratesi bisa menjadi pion yang mampu membuka jalan bagi upaya mendapatkan Jones. Minat Juventus terhadapnya tetap hidup, dengan Bianconeri siap memasukkan salah satu dari Cambiaso atau Gatti dalam negosiasi, tulis Repubblica. Dua profil berbeda, namun keduanya disukai Inter. Yang pertama akan menjamin solusi berkelas tinggi di sisi lapangan, yang kedua akan memperkuat lini belakang dengan bek yang sudah terbiasa menghadapi tekanan pertandingan besar. Capello soroti Chelsea versus Inter, dalam perburuan Palestra, anggaran dana bisa alihkan untuk rekrut Nico Paz. Pelatih legendaris Italia, Fabio Capello yang menyoroti situasi pelik yang dihadapi Inter Milan. Salah satu sorotan utamanya adalah masuknya Chelsea dalam perburuan talenta muda Italia, Marco Palestra. Menurut Capello, kehadiran klub Liga Inggris dalam sebuah negosiasi hampir selalu mengubah arah transfer secara drastis, baik dari sisi finansial maupun daya tarik kompetisi. Capello menegaskan bahwa Liga Inggris saat ini berada di level kompetisi dan finansial yang sulit disaingi oleh klub lain di Eropa. Ia menilai, ketika klub seperti Chelsea masuk dalam perburuan pemain muda berbakat, maka klub peminat lain hampir tidak memiliki banyak ruang untuk melawan secara finansial. Di tengah situasi sulit tersebut, Capello menyinggung nama Nico Paz sebagai opsi yang bisa menjadi solusi menarik bagi Inter Milan. Menurutnya, Nico Paz adalah tipe gelandang modern yang tidak mudah kehilangan bola, berani membawa permainan ke depan, kreatif dalam distribusi bola, aktif membantu pertahanan. Capello bahkan menyebutnya sebagai pemain yang selalu ingin membuat perbedaan dalam cara bermainnya. Jika mereka beralih ke Nico Paz, itu akan menjadi langkah yang sangat bagus. Dia adalah pemain yang tidak pernah mengoper bola ke belakang, membuat perbedaan dalam cara ia menguasai bola, serta sangat murah hati kepada rekan setimnya dan mau mengejar lawan.
Gagal datangkan Palestra, Inter kini bidik Kayot. Kegagalan mendatangkan Marco Palestra yang memilih menerima pinangan Chelsea, memaksa Inter Milan segera mengubah strategi transfer mereka. Nerazzurri kini aktif berburu sosok yang mampu mengisi sektor sayap kanan, posisi yang ditinggalkan Denzel Dumfries. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Inter yang dipimpin oleh Piero Ausilio dan Giuseppe Marotta telah mengidentifikasi sejumlah kandidat potensial, mulai dari pemain yang sudah terbukti di Liga Inggris hingga talenta muda yang masih berkembang di Belgia. Nama yang paling menarik perhatian adalah Michael Kayot. Bek sayap muda Italia tersebut dinilai sangat cocok dengan kriteria yang dicari Inter, usianya masih muda 21 tahun, memiliki pengalaman di kompetisi elit, dan dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Kayot tampil impresif bersama Brentford pada musim lalu. Penampilannya di Liga Inggris membuat nilai pasarnya meningkat signifikan. Masalahnya, Brentford diperkirakan akan mematok harga antara 30 hingga 40 juta euro. Angka tersebut tentu bukan investasi kecil, bahkan bagi Inter yang mendapat dukungan finansial dari pemilik baru mereka. Meski demikian, Kayot disebut sebagai salah satu target favorit Inter Milan. Di Marzio, Inter siap all-out boyong Nico Paz, menunggu keputusan Real Madrid. Inter Milan akan melakukan segala cara untuk memboyong Nico Paz, jika Real Madrid benar-benar memulangkannya dari Como. Menurut pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, Inter kini memusatkan perhatian pada salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa, yakni Nico Paz. Jika skenario yang sedang berkembang benar-benar terwujud, Inter diyakini akan mengerahkan segala upaya untuk membawa gelandang serang asal Argentina tersebut ke Giuseppe Meazza. Hingga saat ini, Real Madrid belum secara resmi mengaktifkan klausul pembelian kembali Nico Paz dari Como. Pemain muda Argentina tersebut tampil impresif selama memperkuat Como di Serie A, berhasil menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Kini muncul kemungkinan bahwa Real Madrid akan mengaktifkan opsi untuk membawa kembali Paz ke Santiago Bernabeu. Sebelum menentukan masa depannya, Inter dikabarkan sedang memantau situasi tersebut dengan sangat cermat. Di Marzio bahkan mengungkapkan keyakinannya bahwa apabila Nico Paz kembali ke Real Madrid, Inter akan langsung bergerak agresif. Nerazzurri diyakini melihat Paz sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah dan sektor kreatif tim dalam jangka panjang. Napoli dan Inter Milan bersaing ketat, dapatkan Dodo dari Fiorentina. Dalam perburuan pemain Serie A, Inter Milan kini mengalihkan perhatian mereka kepada bek kanan Fiorentina, Dodo, setelah gagal mendapatkan Marco Palestra yang dibajak oleh Chelsea. Menurut ahli transfer dari Sport Italia, Alfredo Pedula, Dodo adalah kandidat terkuat yang kini menjadi incaran Inter. Ketertarikan ini tidak hanya datang dari Inter, melainkan juga dari Napoli yang sedang mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat skuad mereka. Dodo masih terikat kontrak dengan Fiorentina hingga Juni tahun 2027. Namun negosiasi untuk memperpanjang kontrak tersebut sejauh ini belum membuahkan hasil. Dengan situasi ini, harga Dodo diperkirakan sekitar 15 juta euro, jauh lebih terjangkau dibandingkan Palestra. Selain Inter, Napoli yang ditangani Max Allegri juga memasukkan nama Dodo dalam daftar incaran, meski prioritas utama mereka adalah Anan Halaili dari Union Saint-Gilloise. Pemain asal Brasil ini memang menjadi pilihan cadangan bagi Napoli. Dodo, yang berusia 27 tahun, diboyong Fiorentina dari Shakhtar Donetsk seharga 15,4 juta euro pada tahun 2022. Di musim ini, ia berhasil mencatatkan 2 gol dan 3 assist dalam 47 pertandingan bersama tim berjuluk La Viola tersebut.